Saya minta sedikit dinaikkan. Saudara, ini khotbah saya di dalam retret ini yang ke-11. Jadi suara saya sudah mulai ajaib. Masih ada 2 session lagi. Saudara, total saya pegang 13 saudara dalam 3 hari. Jadi ampuni saya kalau suara saya serak-serak ajaib. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana saudara dibawa Tuhan untuk menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Saudara, dan banyak orang, saudara berpikir bahwa mereka bukan siapa-siapa. Padahal Allah sejak awal berkata, aku memanggil engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Berarti setiap saudara itu jenderal-jenderalnya Tuhan. Setiap saudara dibawa naik. Setiap saudara menjadi kepala. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Dan pada waktu mereka mau dibawa ke sana, proses itu yang mereka tidak tahan. Saudara, Tuhan gak pernah salah itu. Tuhan gak pernah salah menempatkan saudara. Saudara, saya punya banyak anak buah. Saya tidak tempatkan Bu Iren coach saudara untuk menghadapi preman. Enggak. Kenapa? Tolong airnya ya. Susah berdiri. Saudara, kenapa? Gak cocok. Tetapi dia bisa menjadi jenderal di antara saudara ya, para bankir, saudara pemimpin-pemimpin, pengusaha-pengusaha. Saudara, saya tidak tempatkan Bu Ruth saudara di tempat misalnya pengusaha-pengusaha. Enggak cocok. Saya taruh di mana preman, pelacur. Tapi dia jenderal. Saudara, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Setiap orang, saudara akan menjadi jenderal, pemimpin sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan punya ukuran. Saya selalu berkata kepada banyak orang kita ini, kadang-kadang kalau dalam latihan Tuhan kayak naik jet coaster, saudara. Saudara naik, turun, miring, tapi semua di dalam rel. Enggak keluarga. Semua Tuhan pasti atur dan kontrol dengan baik. Amin. Dia pegang kendali. Dia pegang kendali dalam hidupmu. Dia pegang kendali dalam masa depanmu. Dia pegang kendali, saudara, dalam segala yang ada di hadapanmu. Dia pegang kendali dalam setiap sel yang ada di tubuhmu. Persoalannya, apakah saudara bisa mengikuti dia? Saudara, hari itu saya diajak anak saya naik jet coaster. Dan saudara, setiap kali miring ke sini saya coba ke sana. Setiap kali turun ke bawah saya tegang begini. Saudara, turun, seluruh badan saya sakit semua. Saudara, keseleo lehernya. Terus anak saya bilang begini, mama, cara naik jet coaster nggak begitu. Cara naik jet coaster, biarkan, nikmati. Ketika miring aja nikmati, nggak jatuh nggak. Ketika ke depan aja sampai bongkok begini juga nggak jatuh nggak. Ketika dibawa tinggi nikmati aja. Ketika dibawa turun nikmati aja. Saudara, dan ternyata setelah dinikmati, saya naik jet coaster mau tidur, saudara. Saya merem, saya nikmati aja. Saudara, dan saya pikir ternyata enak juga ya. Saudara, dan ujungnya toh sampai. Dan turun ke bawah, gak ada pegal-pegal, gak ada salah urap. Kenapa? Kita menikmati. Ada banyak orang tidak pernah bisa menikmati proses Tuhan, sehingga menjadi masalah besar. Saudara, kau bergumul melawan Tuhan.
Kau bergumul melawan saudara yang menciptakan kau dan gak akan menang. Itu membuat proses dalam hidupmu 10 kali, 1000 kali lebih lama. Bisa berkata, hari ini saya menyerahkan mutlak. Dia tahu yang terbaik. Dia pasti buat yang terbaik. Saudara, bahkan impian terliarmu, dia punya yang lebih baik dari itu. Saudara, saya ini pada waktu pulang dari Belanda, saya tahu saya dipanggil untuk melayani. Saya tahu saya dipanggil buat jadi pemimpin. Tapi impian terliar saya, ini impian terliar saya, saudara. Saya menjadi pemimpin 1000 orang. Saudara, dan kemudian setiap bulan saya punya uang PK saya, pendapatan saya 50 juta setiap bulan. Itu impian terliar saya, saudara. Hari itu saya pulang dari Belanda dengan ijazah S2 saya. Saya berpikir begini, nggak apa-apa lah. Saya mulai berapa saja, asal one day saya mencapai setiap bulan 50 juta. Saya punya 1000 murid atau 1000 orang yang saya muridkan, berdampak kepada 1000 orang. Saya pikir saya akan menghadap Tuhan dengan bangga dan berkata, Tuhan, ini Iin yang sudah berdampak kepada 1000 orang. Dan kemudian Tuhan lihat saya bilang apa? Apa? 1000 orang. Saudara pernah lihat Tuhan bikin, apaan itu 1000 orang? Apaan itu? Sebulan 50 juta. Saya mau kasih kamu sebulan 5M. Dan itu baru permulaan. Nah, kan gak punya iman soalnya. Sorry ya, kalau sebulan 5M gua udah hari ini. Jadi itu baru permulaan. Tahun depan 1 bulan 1 T. Saudara, impian Tuhan lebih dari yang pernah saya bisa bayangkan. Saudara, kalau 1000, saya dulu berpikir saya berdampak kepada 1000 orang. Saudara, saya 1 kali post dalam 1 jam minimal 10.000. Loh, itu sekarang. Dan Tuhan bilang begini, apaan? Sudah bisa mengerti bahwa impian kita yang terlihat itu tidak ada apa-apanya buat Tuhan. Saudara, hari ini saya mungkin sudah berdampak kepada jutaan orang. Saya nggak pernah ngitung, tapi buat IG saya saja, saudara, YouTube saya saja, setahun saya menjangkau lebih dari saudara sekitar 21 juta. Saudara, dan sekali lagi Tuhan punya impian yang lebih dahsyat dari yang pernah kau bayangkan. Bisa percaya nggak? Bisa percaya nggak? Atau saudara berpikir, ya itu Bu Iin? Enggak. Kalau saya, impian terliar saya 50 juta setiap bulan. Dan hari ini buat Mahanaim saja setiap bulan 5M. Saudara, setidaknya saya tidak tahu dengan impian saudara, Tuhan punya 100 kali lipat lebih ajaib dari impian terlihatmu. Kalau dulu saya berpikir saya menghadap Tuhan berdampak pada 1000 orang, dan saya setahun cuma sosmed saya kalau dijumlah kurang lebih 20 juta. Itu belum yang lain, belum khotbah, belum seperti ini, belum yang anak dan anak dan anak, saudara ya, artinya menurunkan dan menurunkan dan menurunkan.
Saudara, maka Tuhan berkata, nak, aku punya impian jauh lebih dahsyat. Dan saya berdoa, saudara pulang tulis dengan berkata, dia punya yang lebih dahsyat buat aku. Dia punya yang lebih besar buat aku. Dia punya yang lebih ajaib buat aku. Dia belum selesai dengan aku. Dan dia tidak pernah salah hitung. Dia tidak pernah salah hitung. Kalau saudara tanya ke saya, Bu, berat gak sih mencapai sampai tempat ibu? Enggak. Enggak ada berat-beratnya. Bagian saya cuma gini loh, nikmati. Ada badai, nikmati. Terus leparkan sayap iman, terbang lebih tinggi. Apapun dalam hidup saya, ketika saya diomongin orang, saya bilang nikmati jadi bintang film. Saudara, ketika semua orang meninggalkan saya, saudara, saya bilang nikmati agak sepi, job desk. Saudara, ketika saya lagi pokoknya lagi tren-trennya, saya sehari bisa khotbah 6 kali, saudara bisa bayangin. Dan kemudian ada saat dimana semua orang bilang saya sesat, tidak ada yang manggil saya, saudara. Saya bilang akhirnya saya bisa belajar banyak di rumah. Saya bisa memuridkan lebih intim dengan banyak orang. Nikmati aja. Dan hari-hari sibuk kayak begini, saudara, ya sehari khotbah 4, saudara, ya nikmati lagi. Saudara, kalau saudara belajar menikmati, maka saudara akan sampai destinimu dengan fresh. Dan saudara bilang, wow, sungguh indah. Saudara tahu lagu sungguh indah? Tahu lagu itu? Nyanyikan dengan pengertian. Saya mau sebelum kita masuk lebih dalam, nyanyikan lagu itu dengan berkata, hari ini aku menyerah total. Aku percaya semua karyamu, semua jalanmu, semua janjimu sungguh indah. Sekarang kita akan masuk dalam pendidikan kepemimpinan. Saudara, tadi saya sudah berkata percaya semuanya sungguh indah. Pertama, saudara, Kisah Rasul 20 ayat 28, sekarang semua ada di tanganmu. Saudara, tiba-tiba Tuhan akan taruh di tanganmu kuasa, otoritas, hak, keputusan, uang, berkat. Saudara, dan hari itu saudara harus memutuskan banyak hal. Tetapi itu dimulai dari apa? Roh Kudus yang telah menempatkanmu di atas tanggung jawab menjadi pemimpin. Ada banyak orang mau kuasa, ada banyak orang, saudara, mau otoritas, mau uang, mau berkat, tetapi dia tidak pernah mau menerima tanggung jawab. Saudara, dan kalau saudara hari ini berkata, Tuhan, aku tahu panggilanku pemimpin, yang pertama saudara harus tanya, tanggung jawabku apa? Saudara, mungkin Tuhan mulai berkata tanggung jawabmu adalah Indonesia. Mulailah setiap hari berdoa, tanya apa yang harus kau buat untuk Indonesia. Kalau Tuhan bilang tanggung jawabmu RT RW, mulailah tanya apa yang harus kau buat. Saudara, hari itu saya umur 17, saya sampai ke Belanda umur 17. Jadi di sini siapapun yang masih muda, jangan berpikir engkau belum bisa masuk latihan para jenderal. Saudara, dan Tuhan mulai bilang, kota ini, negeri ini kuberikan kepadamu. Saudara, itu saya orang yang bahkan tidak bisa bahasa Belanda. Dan saya mulai tanya,
Saudara, apa Tuhan yang aku harus buat? Saudara, yang pertama kali Tuhan bilang hari itu adalah setiap pagi bangun jam 4, deklarasi yang baik tentang Belanda. Saudara dan saya tiap pagi bangun jam 4 pagi, saya angkat tangan. Seringkali jam 4 pagi itu bukannya bangun, belum tidur, karena saya sering gambar sampai jam 4 pagi. Dan saya akan tutup, saudara, sebelum saya tidur. Saudara, saya akan angkat tangan. Saya mulai deklarasi untuk Belanda. Biasanya saya tidur jam 4:30, kemudian saya bangun jam 8. Saudara, cuci muka, lari ke sekolah, saudara. Saudara, dan hari itu mulai saya mengangkat tanggung jawab itu, saudara. Dan kemudian Tuhan mulai berkata, sekarang doa keliling, jalani. Hari itu Tuhan lebih kejam daripada sekarang. Kalau sekarang Tuhan bilang gini, bolehlah naik mobil pakai tumen. Tapi hari itu Tuhan bilang, jalani pakai kakimu kotamu. Saudara, saya jalani pakai kaki saya kota saya, saudara. Dan Tuhan bilang, ayatnya berkata, yang dijejakkan kakimu itu yang aku berikan kepadamu. Saudara, awal-awal kita menduduki kota ini, Pak Steve Alva lebih kejam lagi. Saudara, dia kalau menjalani kota Bekasi, Bekasi, tidak pakai, saudara, sepatu. Saudara, tanpa sepatu dia jalani gang demi gang. Yang keren, omanya Kesia usia 80 tahun. Saudara, kalau jalani Bekasi, saudara, tanpa alas kaki, dia jalani gang demi gang. Sekali lagi, saudara, tidak pernah ada kuasa otoritas di tanganmu tanpa tanggung jawab. Dan tidak usah ada yang lihat. Itu bermula dari saudara ambil tanggung jawab. Saudara, yang kedua, hari itu Tuhan bilang ke saya, buka rumah singgah, memberi makan orang miskin adalah bagianmu. Kalau di Belanda, Tuhan bilangnya itu saya umur 17, buka persekutuan sebanyak mungkin. Itu adalah bagianmu, memberi makan jasmani rohani. Sekali lagi, saudara, saya berdoa saudara pulang, saudara tidak berkata gini, oke, tadi saya dengar banyak di sana. Tapi saudara pulang dengan saudara berkata, Tuhan, aku mulai ambil tanggung jawab. Saudara, dan biar apapun, ya, itu saudara mulai lakukan dengan setia. Percayalah, ada Tuhan yang akan membawa engkau dari satu level ke level lain, tergantung kesetiaanmu. Saudara, di depan saudara ada banyak sekali jenderal-jenderal besar. Saudara, hari itu Ibu Deborah Puji memulai tanggung jawab dengan membuka beberapa rumah singgah. Dan dia tidak pernah satu kali pun minta uang sama saya. Pak Fendi kemarin sudah cerita, kalau saudara disuruh dan saudara minta uang, maka saudara berarti tidak, saudara, ya, standar, nggak nyampe ISO-nya. Kalau saudara tanya kenapa saya tahu, saudara, saya ini ya pulang selesai retret, saya dengerin semua khotbah anak buah saya. Saudara, waktu kemarin Pak Fendi khotbah, saya ada di tempat lain, bukan tidur, saudara, ya, saya fine dining, saya ngajar. Saudara, tapi begitu sampai rumah, sembari mandi, sembari nyiapin khotbah, saya dengerin semua khotbah. Saudara, setiap anak buah saya. Kenapa? Tanggung jawab. Saya tidak mau saudara dan anak buah saya, ya, yang salah. Saya harus cek. Makanya saya tahu Pak Har khotbah kemarin. Pak Har bilang, kan, saudara dengerin nggak?
Bahar khotbah apa? Tuhan tidak mau melukai, Tuhan tidak mau menghancurkan. Ya, saudara, sekali lagi saya berdoa buat setiap saudara. Mari belajar mengambil tanggung jawab. Saudara, dan hari itu Ibu Deborah Puji bukan orang yang kaya. Saudara, dan dia untuk membiayai saudara anak-anak rumah singgahnya. Saudara, dia ambil kangkung di mana? Di kali. Dia turun ke kali. Saudara, dia ambil kangkung, dia masak. Untuk dia membiayai rumah singgahnya, saudara, dia pergi ke tempat orang jualan, saudara, ya, pohon-pohon rambutan. Sayang itu fotonya hilang. Saudara, dia ambil, saudara, ya, rambutan itu ditaruh di becak, dan kemudian dia duduk di atas itu. Saya sedang berpikir, apa nggak kena semut itu ya? Kan saudara tahu ya, kalau rambutan itu semutnya seabrek. Saudara, itu rambutan semua, dia duduk di situ di atasnya sambil teriak-teriak, 5.000, 5.000. Saya pemimpinnya ketawa lihatnya. Tuhan, ajaib anak buah saya. Saudara bilang, Bu, kenapa tidak dikasih duit? Lawang saya juga tidak punya duit dari itu. Dan saya bangga. Saya bangga dengan semua jenderal saya. Mereka orang yang tidak pernah ngeluh. Mereka orang yang semua on position. Dan saya berdoa saudara pulang, mari mulai dengan tanggung jawab. Saudara, yang kedua, saudara, mari ayatnya berkata begini: sebagai pemimpin haruslah engkau memimpin dengan cara yang berbeda. Jika kita ingin menjadi pemimpin terhebat, hiduplah sebagai seorang yang terpanggil untuk melayani orang lain. Jalan menuju promosi datang dengan memiliki hati seorang budak yang melayani semua orang. Saudara, saya belajar dan mewarisi ini dari Pak Yusak. Saya hari itu, saudara, usia saya mungkin sekitar 10-12 tahun. Papa saya hari itu sudah jadi hamba Tuhan besar. Hari itu ayah saya sudah jadi dokter dan sudah diberkati banyak. Kami punya persekutuan di rumah, dan setiap kali persekutuan itu jam 5 sore, maka jam 3 sore ayah saya akan turun dan menggelar karpet, saudara, dan dia akan ambil penyedot debu dan dia akan sedot satu persatu karpet itu. Hari itu saya turun, saya bilang begini sama ayah saya, Pak, ada mbak 3. Saudara, kami itu punya mbak 3. Kenapa mesti papa yang nyedot debu? Saudara mau tahu jawabnya? Dia bilang, karena yang datang nanti raja segala raja dan anak-anak raja. Kalau mbak yang nyedot gak pernah sungguh-sungguh, gak pernah bersih beneran, cuma asal-asalan. Jadi papa yang mau lakuin buat Tuhan, setiap kali papa sedot debu, papa sedang mengingatkan diri saya sendiri, rajaku mau datang, aku harus siapkan jalan buat dia. Saudara, hari itu saya bengong. Saya umur 12 dan saya tahu buat saya itu sesuatu yang bodoh. Ngapain sedot debu satu-satu? Tapi buat ayah saya itu adalah cara dia mengingatkan diri. Tapi perkataan itu tertancap sampai hari ini.
seberapapun saya diangkat Tuhan, saya selalu berkata, biarkan saya menyediakan buat Tuhan. Biarkan saya jadi penggelar karpet merah. Biarkan saya kerja paling keras. Saudara, sehingga kemanapun Ibu Iren tahu, kemanapun saya selalu berkata, biar saya membayar, biar saya di tempat yang paling, ya. Kalau misalnya hotel, saudara ada hotel di sini bagus, di sini bagus, tinggal sisa yang paling jelek, saya pasti pilih yang paling jelek. Saya berikan semua yang lebih bagus buat orang lain. Saudara, setiap apapun saya berusaha untuk saya melakukan lebih banyak dari orang lain. Setiap retret, kalau yang lain khotbah 12, saya khotbah 13. Kalau yang lain khotbah 4, saya akan khotbah 6. Saudara mungkin sudah bilang, kenapa Bu? Itu cuma satu bagian dari saya berkata, saya ini hamba, saya harus melayani. Saudara, kalau setiap seperti ini, saya selalu teriak minta uang. Dan sisi manapun saya berusaha menabur. Saya akan menabur bagian transport, saya akan menabur bagian makan, saya akan menabur bagian saudara hotel, saya akan menabur seberapa, bukan dari Mahanaim, dari saya pribadi. Saudara, kenapa? Karena saya cuma mau berkata, saya ini hamba, dan sampai kapanpun kebahagiaan saya adalah kalau saya bisa melayani orang lain. Beberapa orang berpikir, kalau kami pergi ke kota-kota retret atau ke kota-kota KKR, saudara, maka saya terima uang. Kenyataannya enggak, saudara. Kenyataannya saya, saudara, dari saudara ya, saya selalu tanya ke mereka, di sana butuh apa? Misalnya mereka bilang sound system Bu, oke, saya nabur. Saya tanya misalnya di sana butuh apa? Butuh bensin Bu, oke, saya solar, bensin, saya nabur. Saudara, kenapa? Sampai kadang-kadang orang bilang sama saya, terus Ibu dapat uang dari mana? Ya itu saya juga bingung. Saudara, saya dapat uang dari mana itu saya nggak tahu. Seringkali yang transfer saya nggak kenal. Tapi setiap bulan, saudara, dia Tuhan yang setia. Jadi kalau saudara bilang, Bu, Ibu mah terkenal, saya orang di desa, nggak usah takut. Dia Tuhan yang mengenal saudara. Dan saudara mau di desa, saudara mau di ujung gunung, di ujung dunia, ketika saudara melayani, ada Bapakmu di surga yang akan mencukupkan, bahkan membuat hidupmu berlimpah dalam segala sesuatu. Saya masih ingat tadi itu di Belanda, saudara, saya habisin uang saya buat nabur, buat pelayanan, buat KKR. Saudara, saya sudah sejak di Belanda, ketika umur saya baru 18 tahun, 20 tahun, saya sudah bikin KKR yang kurang lebih butuhnya 500, 800 sampai 1 M. Saudara, dan saya selalu habisin. Kalau saudara tanya, Bu, hari itu dapat dari mana? Dari itu saya kerja. Saya di Belanda itu kerja, saudara, sekolah dan melayani. Seringkali saya kerja sampai jam 2 pagi. Pulang mandi saya mesti harus gambar. Saudara, selesai gambar, tidur cuma 1 jam 2 jam, saya sekolah. Saudara, dan setelah itu pulang, saya melayani. Habis melayani, saya kerja. Dan banyak orang, saudara, mereka berkata, kalau saya full time, maka saya nggak kerja. Itu cara pikir yang salah. Karena Alkitab berkata, aku kerja, kata Tuhan, dan Bapakku kerja sampai hari ini. Saya juga nggak nyalain kalau saudara disuruh Tuhan full time, tapi bukan itu poinnya.
poinnya, tidak boleh ada waktu kosong. Saudara, waktu itu harus dipakai sebaik mungkin. Baik untuk kerja, baik untuk melayani, baik untuk istirahat. Loh, itu juga harus loh. Baik untuk saudara makan jasmani dan rohani. Tetapi tidak usah manja. Jangan saudara gitu ya, saya ini pendeta bu, jadi saya nggak mungkin kerja. Saudara, saya punya seorang teman dan dia jadi pendeta. Selama dia jadi pendeta, saudara, jemaatnya nggak lebih dari 100 orang. Terus kemudian hidupnya mepet terus. Sekali waktu akhirnya dia konseling setelah 10 tahun. Dia nangis dan dia bilang, ibu, saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan pilih kasih. Tuhan kasih ibu mobil, gedung. Tuhan gak pernah kasih saya bahkan gedung gereja. Terus saya bilang sama dia, berhenti pakai caramu, pakai cara Tuhan. Saya bilang, mulai hari ini, dari pagi bangun tanya Tuhan. Saudara, akhirnya dia mulai tanya Tuhan. Saudara, dan Tuhan mulai bilang, pagi deklarasi. Setelah itu Tuhan bilang apa? Jualan gorengan di pinggir jalan. Perintahnya Tuhan, jualan gorengan di pinggir jalan. Sampai dia bilang, hah? Tuhan itu bikin malu. Kenapa, kata Tuhan? Aku gak malu kamu jualan gorengan di pinggir jalan. Kamu aja yang males, kata Tuhan. Saudara, dan dia mulai jualan gorengan di pinggir jalan. Saudara, ini jualan gorengan. Sampai dia bilang gini, ibu bisa percaya nggak? Saya jualan gorengan, setiap bulan saya dapat untung 5 juta. Dia bilang, dulu saya jadi pendeta, setiap bulan 1 juta aja nggak dapat. Saudara, dan kemudian saya ketawa. Terus gimana? Tapi yang ajaib, bu, sejak saya jualan gorengan, saya kenal banyak orang. Di jalan saya nginjil, saudara, dalam setahun gerejanya jadi 500. Hari ini dia bukan cuma jualan gorengan, dia punya restoran di pinggir jalan, ada karaokean, tapi lagu-lagu yang baik. Saudara, dan jemaatnya sudah berapa? 1000 orang. Sekali lagi, saya mau break cara pikir saudara yang lama. Saudara pikir melayani itu cuma kalau saudara khotbah kayak saya. No. Saudara, paling banyak saya menghasilkan murid ketika saya, saudara ya, menemani mereka di titik-titik terendah mereka. Semua, saudara, saya punya istilah, saya nostalgia dengan semua murid-murid, dengan semua orang-orang terdekat saya di titik terendah mereka. Saya tidak akan pernah, saudara, punya hubungan dengan Bu Nike kalau kita tidak berjalan bersama. Ketika dia menangis, ketika dia kehilangan, saudara, semua impian dan cita-citanya. Saudara, saya tidak pernah punya hubungan dengan Pak Fendi sebegini dalam kalau saya tidak berjalan ketika Pak Fendi diremukkan habis dan ludes dan begitu disakiti. Ketika COVID, saudara, jemaat Pak Fendi cukup banyak yang meninggal. Dan kalau saudara tahu, hari itu beliau sebagai gembala mengalami salah satu titik terendah. Saudara, beliau bisa sangat ketakutan. Dia bukan takut sama COVID, saudara. Dia takut dengar jemaatnya ada yang mati lagi, saudara. Dia takut dengar jemaatnya ada yang sakit lagi. Dan itu bisa membuat dia gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Tapi buat saya, kalau saya tidak ada bersama dia hari itu, maka saya tidak bisa melihat hari ini dia jadi dengan iman, dengan gelora, dengan kekuatan untuk menggembalakan begitu banyak orang. Saya berdoa, saudara, jadi jenderal, mulailah melayani. Melayanilah para orang-orang, saudara, yang paling rendah, paling jelek di tempatmu. Kemarin pada waktu fine dining, beberapa orang tanya, Bu, bagaimana supaya bisa bangun pasukan? Bagaimana supaya punya kekuatan dan memuridkan? Saya bilang gampang. Cari yang paling bodoh, cari yang paling jelek, cari orang-orang di sekitarmu, gembalakan mereka. Saudara, saya tidak pernah temukan Holmes ketika dia main keyboard dengan baik. Saudara, ini salah satu yang paling saya cintai, Holmes. Saudara ya, pemain keyboard saya. Saudara, dia lebih banyak dari saya pergi ke Israel. Saudara, dia diminta oleh banyak orang. Dia bahkan ditawar oleh para konglomerat, saudara, untuk menjadi pemusik, saudara, di ya gereja-gereja mereka. Saudara, dan kalau saudara tahu beberapa album Mahanaim, sebagian besar yang kerja keras, lagu-lagu ciptaan banyak sekali punyanya Pak Holmes. Saudara tahu lagu yang saudara yang sangat sering kita, tak ada lagi penuntutan, saudara ya, ini cinta dan bukan saudara beban. Saudara, itu ciptaan Pak Holmes, saudara. Nah, saudara, apakah saya menemukan Pak Holmes ketika dia sudah main keyboard keren kayak begini, ganteng? Enggak lah. Saya temukan dia, saudara, ketika dia masih jualan ikan asin. Saya temukan dia ketika dia sangat miskin. Saya temukan dia ketika dia bahkan tidak pernah menyentuh keyboard. Saya menemukan dia ketika dia sama sekali, saudara, tidak pernah tahu kalau dia dipanggil Tuhan buat jadi air terjun Tuhan yang mengalirkan sangat banyak. Dan saya mau saudara pulang dan menemukan orang-orang yang akan menjadi pasukan saudara. Kalau saudara tidak pernah berani mencari mereka, saudara temukan burut saudara.